Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Tias dengan nomor induk mahasiswa 11980302006, jurusan Sosiologi kelas E semester 4. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester terkait mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan cara menjawab pertanyaan. Soal pertama yaitu pengertian sosiologi, pengertian komunikasi, dan pengertian sosiologi komunikasi. Pengertian sosiologi. Sosiologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial yang termasuk di dalamnya berbagai aktivitas ataupun gejala sosial yang kemudian menghasilkan perubahan-perubahan sosial. Pengertian komunikasi. Komunikasi ialah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik ide, pesan ataupun gagasan yang dilakukan dari satu pihak ke pihak lainnya, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi ialah subdisiplin sosiologi yang mempelajari tentang interaksi sosial dan mempelajari bagaimana proses pertukaran informasi ataupun pesan itu terjadi dalam masyarakat. Soal nomor 2, efek media bagi individu dan bagi masyarakat. Efek media bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Efek media bagi individu berdampak positif. Peran media mencirikan bahwa proses interaksi manusia merupakan hal terpenting dalam masyarakat untuk pengetahuan terhadap informasi yang sedang berkembang. Media juga berguna bagi perkembangan intelijensia dan perkembangan dalam dunia pendidikan. Selain efek positif, media menimbulkan efek negatif. Media melaporkan dunia nyata secara selektif yang mempengaruhi pembentukan citra tentang lingkungan sosial yang timpang, bias, dan tidak cermat. Efek media bagi masyarakat. Media membentuk keberagaman di dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pemberitaan secara kontinu dapat menyebabkan perubahan terhadap sistem nilai, sikap, dan tindakan. Jika sikap efektif dan kedewasaan tidak dimiliki, efek negatifnya adalah penyampaian yang timpang terhadap nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat atau yang ada dalam masyarakat. Ideologi media. Ideologi media yaitu suatu realita yang terkait dengan sudut pandang yang dipakai oleh media. Bagaimana kecenderungan media dalam mempublikasikan hal-hal yang telah, akan, ataupun sedang terjadi. Ideologi media mendasari tindakan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk mengupayakan distorsi penyajian yang cenderung bersifat manipulatif tentang realitas. Pengertian tentang tiras, rating, agent of change, agent of destroyer, dan gatekeeper. Pengertian tentang tiras. Tiras yaitu jumlah salinan surat kabar ataupun majalah yang dijual, yang digunakan untuk mengatur harga periklanan. Rating adalah suatu penilaian yang terstandarisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap suatu hal. Agent of change. Agent of change atau agen perubahan yaitu seseorang atau sekelompok yang menghendaki perubahan dan mendapatkan kepercayaan sebagai pembawa perubahan. Agent of destroyer atau agen perusak yaitu agen yang memicu masalah-masalah dalam masyarakat. Gatekeeper yaitu penyeleksi informasi, di mana yaitu orang-orang yang akan menyeleksi setiap informasi yang akan disebarkan kepada masyarakat. Bagaimana cara yang baik untuk menerima berita dari semua media? Sebagai masyarakat, kita harus bisa menghindari bersikap pasif terhadap menerima atau mencari ataupun mendapatkan berita dari salah satu sumber media saja. Artinya kita harus bisa mendapatkan sumber informasi dari beberapa sisi atau beberapa sudut pandang. Dan kita harus menghadirkan sikap atau kepribadian yang profesional dan memiliki kemampuan kognitif. Soal terakhir yaitu Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'araf inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Maksud dari ayat tersebut adalah ayat ini berisi tentang prinsip dasar hubungan manusia. Ayat ini menegaskan tentang kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan derajat kemanusiaan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan manusia beragam. Semakin saling mengenal kepada sesama, semakin terbuka peluang untuk kita menebar manfaat dan menjalin kerjasama. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.